Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran IPS. Kali ini kita dalam materi interaksi sosial di SMP Muhammadiyah 4 kelas 7 ilmu pengetahuan sosial. Anakku semuanya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap makan makanan yang bergizi, minum vitamin, berolahraga, dan jaga kesehatan yang baik. Tetap hormati orang tua, ikuti petunjuk orang tua, jangan sampai kita membantah perintah orang tua. Dan jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu dan aktivitas ibadah yang sudah kalian laksanakan seperti biasa harus ditingkatkan. Dan jangan lupa tetap semangat dan tak lupa untuk selalu bersyukur. Oke anakku semuanya, dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Dalam interaksi sosial, kita akan mempelajari tentang pengertian interaksi sosial. Yang kedua, adanya syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Ya, dari tiga itu tadi menjadi pembelajaran utama yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami dan kalian dapat dalam mempelajari tentang interaksi sosial. Berikut ini ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan yang keempat, menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif. Itu tadi merupakan tujuan pembelajaran yang harus bisa kalian capai, yang harus bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Yang paling utama adalah 4 hal di atas, sehingga yang menjadi tolak ukur yaitu kalau kamu sudah bisa mengartikan tentang 1, 2, 3, 4 materi dalam tujuan pembelajaran tersebut, maka dianggap kamu sudah mampu, kamu sudah menguasai dan sudah melampaui tujuan pembelajaran interaksi sosial. Pada video kali ini kita akan melihat tentang bagaimana materi yang ada dalam interaksi sosial. Adapun materi yang kita bahas, yang pertama adalah adanya pengertian dari interaksi sosial. Dimana pengertian dari interaksi sosial, setelah itu kita akan melihat bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang ketiga akan ada syarat interaksi sosial. Silakan saksikan video ini sebagai media untuk melihat pembelajarannya. Lihatlah berikut ini contoh interaksi dalam kehidupan kita, di mana banyak perkumpulan orang-orang sedang melakukan aktivitasnya. Yang kedua, ada orang-orang sedang menggunakan media sosial dalam berkomunikasi, gambar yang atas itu. Yang paling kiri, ada satu orang duduk berkomunikasi dengan 2 orang. Yang keempat adalah komunitas anak-anak sedang melakukan aktivitas bermain. Ini merupakan contoh interaksi yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengapa kita sebagai manusia harus ada interaksi? Karena manusia tidak bisa hidup secara individu. Manusia dalam menjalankan hidupnya membutuhkan orang lain, di mana keharusan manusia adalah sebagai makhluk sosial dan berinteraksi. Manusia sebagai makhluk sosial, homo hominis sosial. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu kelompok, dan kelompok juga dengan kelompok. Itu adalah interaksi sosial. Yang terpenting adanya aktivitas hubungan timbal balik. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah individu dengan individu. Di dalam gambar ini kita melihatkan adanya seorang laki-laki sedang mengobrol dengan seorang perempuan, dan ini merupakan bentuk interaksi individu dengan individu. Yang kedua adalah bentuk interaksi individu dengan kelompok. Di dalam gambar tersebut terlihat seorang guru menjelaskan materi terhadap siswanya. Seorang guru ini akan sebagai individu dan siswa memerankan sebagai kelompok.
Sedangkan bentuk yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Dalam bentuk kelompok dengan kelompok ini adalah dua kesebelasan klub sepak bola sedang bertanding. Hal ini merupakan bentuk interaksi sosial dalam bentuk kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, adanya berkaitan dengan syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah pelakunya harus lebih dari satu. Maksud dari pelaku lebih satu adalah di mana proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terdapat satu orang. Proses interaksi baru akan terjadi ketika terjadi individu yang berinteraksi dengan individu lain. Maka perlu adanya lawan bicara sehingga terjadi interaksi. Maka dari itu wajib adanya lawan berbicara. Yang kedua adalah kontak sosial, merupakan cara hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lain. Kontak sosial dibedakan menjadi dua, kontak sosial langsung dan yang kedua kontak sosial tidak langsung atau dianggap kontak sekunder. Contoh yang langsung adalah berjabat tangan, contoh yang tidak langsung adanya chatting, adanya melalui perantara telepon atau perantara media sosial lainnya. Maka dari itu dalam hubungan bersosial, dalam berinteraksi sosial juga bisa dengan cara tidak ketemu langsung. Yang ketiga adanya komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Sehingga komunikasi tersebut bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yaitu bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau gestur tubuh. Contoh gestur tubuh kalau tidak ada menggelengkan kepala, kalau iya gestur tubuhnya adalah mengangguk-angguk contohnya. Yang keempat adanya tujuan tertentu. Dalam para pelaku interaksi pasti ada tujuan tertentu dalam menjalin interaksi. Misalnya di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang hingga terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Oke anakku semuanya, untuk tugas hari ini setelah kalian menyimak video tadi, silahkan dijawab satu soal berikut ini, yaitu sebutkan syarat terjadinya interaksi sosial. Saya ulangi, sebutkan syarat terjadinya interaksi sosial, dan tugas dikirim setelah ada notifikasi tugas dari Microsoft Teams. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.